asing ya bahasa Asing. barang milik negara itu apa. Padahal sehari-hari itu dekat sekali dengan kita gitu. Sekarang kan kita lagi bicara tentang ibu kota negara yang baru ya. Salah satu yang penting juga yang harus dibahas adalah masalah pembangunan BUMN di sana. Ryan Little. Ngobrol pagi, informatif. Halo, selamat pagi Sobat Prima. Kembali lagi bersama saya Diva. Nah, sekarang saya di sini bersama Pak Ganjar. Halo Pak Ganjar. Halo. Mungkin Pak Ganjar, mungkin Pak Ganjar bisa langsung perkenalkan diri lebih lanjut aja. Oke, terima kasih Diva. Selamat pagi Sobat Ngopi KPKNL Serang. Perkenalkan, nama saya Ganjar, lengkapnya Muhammad Ganjar Nugraha. Saat ini saya diamanahkan menjadi Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara di KPKNL Serang sekitar bulan Oktober lah, bulan Oktober 2022 kemarin masuk, Mbak Diva. Pak Ganjar berarti ada di divisi PKN ya? Benar, saya di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Pengelolaan Kekayaan Negara. Ya. Nah, bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak mengenai PKN ini? Tugasnya apa mungkin? Dan seperti apa output PKN ini? Iya Mbak Diva, jadi DJKN itu sebagai unit yang diamanahkan oleh aturan sebagai unit pengelola barang milik negara. Jadi kalau kita bicara barang milik negara itu ada pengelola. Kami di sini yang mungkin secara ketentuan itu mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan, tadi outputnya persetujuan, misalnya persetujuan dalam bentuk penjualan barang, kemudian persetujuan untuk sewa atau dalam pemanfaatan barang, kemudian persetujuan lain terkait dengan pengelolaan BUMN, yang mana BUMN ini posisinya ada di pengguna barang. Nah, pengguna barang itu siapa? Pengguna barang itu adalah kementerian lembaga. Nah, kementerian lembaga itu ya di bawahnya kita kan, misalnya ada Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Lembaga, Kementerian Agama dan sebagainya, itu sebagai pengguna barang. Jadi kami DJKN selaku pengelola barang milik negara itu diwajibkan untuk melakukan pembinaan, kemudian pendampingan, asistensi bagi satuan kerja itu untuk melakukan pengelolaan BUMN agar lebih baik, lebih tertib, dan juga lebih akuntabel, seperti itu. Kalau untuk PKN nih, apa aja sih hal-hal yang udah dicapai gitu sama PKN? Kayak misalnya prestasinya PKN itu udah dapat apa aja nih selama ini? Di tingkat level pusat itu ada namanya kompetisi inovasi pengelolaan aset negara. Nah, itu kami pernah menjadi 5 besar ya, 5 besar itu dalam pengelolaan aset BUMN itu setingkat DJKN itu ya, setingkat DJKN. Jadi itu salah satu bentuk gambaran sinergi yang kami lakukan dengan satuan kerja dalam pengelolaan BUMN tadi. Pak Ganjar kalau udah dijelasin mengenai PKN dari tadi ya, mungkin kita bakal nanya-nanya lebih lanjut mengenai BMN, barang milik negara. Barang milik negara ini mungkin Sobat Prima belum semuanya tahu lah ya. Betul, Maksudnya definisinya apa, barang milik negara itu apa sih, mungkin belum ada yang tahu. Pak Ganjar bisa menjelaskan. Mungkin asing ya bahasa asing. barang milik negara itu apa. Padahal sehari-hari itu dekat sekali dengan kita gitu ya. Kayak misalnya jalan itu jalan tuh bentuk BUMN juga. Kemudian bangunan-bangunan kantor-kantoran itu juga BUMN, atau kendaraan dan sebagainya itu BUMN juga, salah satu bentuk BUMN. Jadi kalau secara umum berdasarkan istilah BUMN itu atau barang milik negara adalah barang-barang yang diperoleh berdasarkan dari APBN. Jadi APBN atau perolehan lain yang sah. Nah, kita tahu kalau misalnya APBN itu kan memang dari rakyat juga gitu ya. Sehingga memang dibeli dengan uang rakyat itu, sehingga menjadi kewajiban bagi kita untuk mengelola BUMN itu lebih baik lagi. Barang milik negara itu siapa aja sih yang mengelola dan kendalanya apa ya untuk mengelola si barang milik negara ini? Jadi kan Diva tahu nih, negara Indonesia merdeka dari tahun 1945 itu kan pasti punya, ya kayak kita misalnya, kayak kita di rumah gitu, itu kita pasti punya inventaris ya, punya harta gitu. Nah, jadi sejak 1945 itu sebenarnya kita punya harta yang luar biasa banyak, apabila dikumpulkan sampai dengan 2023 sekarang ini. Jadi harta negara kita. Nah, memang kendalanya ketika kita zaman waktu itu memang belum ada masalah pencatatan dan sebagainya, mungkin belum rapi sekarang.
Jadi kendala sekarang tuh memang masalah pencatatan. Jadi tertib administrasi itu yang kemudian dia salah satu fokus kita di KPKNL untuk melakukan koordinasi dengan satuan kerja untuk melakukan tertib administrasi pencatatan barang milik negara tadi. Berarti kan barang milik negara ini perlu kita jaga ya. Menurut Iya. Pak Ganjar, kenapa sih barang milik negara itu perlu kita jaga gitu? Ya harus kita. Yang pertama tadi perolehan dari BMN itu kan dari APBN ya. Itu kan dari uang kita juga gitu ya. Uang kita ya memang harus kita jaga juga. Jadi kewajiban bagi kita untuk menjaga BMN. Kemudian yang kedua, adanya aset ini kan merupakan bentuk ini inventaris kita ya, harta kita, sehingga kenapa memang menjadi kewajiban kita jaga, sehingga fungsi dari kita misalnya membeli BMN barang milik negara atau membangun ini itu bisa berjalan dengan baik gitu. Ya misalnya tadi kata jalan misalnya atau bangunan atau bahkan sekolah kalau ada beberapa kampus juga itu kan bukan BMN ya, kampus negeri. Dengan kita merawat, dengan kita mungkin menjaga aset tadi, ya aset itu kan akan berfungsi dengan baik sehingga proses misalnya tidak perlu pemeliharaan yang lebih ketika misal memang kita bisa memelihara dengan baik tadi gitu. Kalau misalnya memang ada biaya pemeliharaan ya untuk BMN ini, tapi kalau kita menjaga bersama-sama kan besarnya biaya pemeliharaan itu tidak terlalu loncat. Perkembangan BMN di Indonesia ini seperti apa sih? Perkembangan. Iya, jadi makin awal. sekarang kalau bicara masalah barang milik negara itu makin hal yang penting gitu ya, makin yang penting. Kita tahu misalnya pemerintahan kita Pak Jokowi itu kan memang fokus ke infrastruktur ya, pembangunan jalan, kemudian pembangunan bendungan dan jembatan dan sebagainya, itu merupakan bagian dari BMN. Jadi ketika kita bicara jalan dan sebagainya itu kan menghubungkan dari satu daerah ke daerah lain, itu kan satu hal yang penting juga. Terus makin sekarang nilai BMN ini mungkin tanah ya, itu kan makin banyak dan juga makin besar. Jadi kalau bicara BMN ini merupakan salah satu yang mempengaruhi dari laporan keuangan kita juga gitu ya. Jadi aset kita atau BMN kita itu merupakan salah satu yang mempengaruhi laporan keuangan kita yang signifikan juga, karena aset kita banyak gitu. Sehingga memang jadi penting. Terus Diva tahu nggak kalau misalnya kayak sekarang kan kita lagi bicara tentang ibu kota negara yang baru ya. Itu kan selain memang baca kebijakan juga yang salah satu yang penting juga yang harus dibahas adalah masalah pembangunan BMN di sana. Itu jadi hal yang penting saat ini ketika kita bicara masalah barang milik negara tadi. Jadi mereka memanfaatkan sisa aset itu untuk kafe, ruang prestasi tadi. Dan teman-teman yang punya jiwa bisnis itu, yang mau nyewa aset itu, kalau memang sudah oke, itu diajukan ke kami.